Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengapa koin fulus tembaga harus ada di dalam masyarakat. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, Fulus-fulus ini sekarang sudah dicetak kembali. Nah, saya ingin merujuk pada satu masa ini yang sudah jauh sesudah masa Khulafaur Rasyidin untuk menjelaskan kenapa fulus itu harus tersedia meskipun dalam jumlah yang terbatas dan digunakan juga dengan jalan terbatas. Jadi ini di zaman dinasti Mamluk ya, di abad ke-14 ya, menjelang tahun 1400-an sampai awal 1400-an Masehi, ada seorang perempuan, entah janda, entah perempuan miskin, entah orang tua, tapi dia ini satu orang perempuan yang dia gelisah karena dia melakukan satu transaksi yang menurut dia ini ada yang kurang tepat gitu. Karena itu dia menemui seorang ulama, seorang khatib masjid waktu itu ya di Kairo. Lalu dia memberitahukan apakah halal meminum air kendi. Ya, nah tentu si ulama ini bingung ditanya begitu. Kenapa rupanya meminum air kendi ditanyakan halal haramnya? Apa yang membuat dia menjadi haram? Lalu ibu-ibu ini bercerita bahwa dia membeli sekendi air dari seseorang dan dia membayarkannya dengan koin 1 dirham. Nah, lalu oleh si penjual air ini dia diberi 1 kendi air dan koin setengah dirham. Nah, ini satu fakta sejarah juga bahwa kita menemukan ada koin setengah dirham di abad ke-14 itu di Mesir ya. Nah, lalu si Imam Khatib ini, ulama ini berpikir sejenak lalu mengatakan, oh itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena ada riba di dalamnya. Ya, nah, jadi mengapa Khatib Imam ulama ini mengatakan demikian? Karena kita tahu bahwa Rasul SAW mengatakan kalau emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan garam, maka dia harus tunai dan setara. Nah, ini satu hal yang penting sekali untuk kita pahami di zaman ini, untuk mengerti apa itu riba ya. Nah, jadi di situ terjadi transaksi bahwa 1 dirham ditukar dengan setengah dirham yang ditambah dengan 1 kendi air. Nah, jadi itu di situ ada riba. Karena itu berarti perak ditukar perak, dirham ditukar dengan dirham tidak setara. Ya, bahkan kemudian ditambah sesuatu yang lain yaitu sekendi air. Nah, lalu si Imam Khatib ini sesudah mengetahui kasus ini, dia buru-buru datang kepada Sultan Kamil kalau nggak salah waktu itu. Dia mengatakan, Sultan, ini ada satu keperluan untuk menyediakan alat tukar yang kecil nilainya, supaya transaksi kecil bisa terjadi tanpa harus membuat orang terjebak dalam riba. Nah, lalu Sultan Kamil waktu itu memutuskan mulai mencetak fulus ini dengan berat pada waktu itu 1 miskol, yaitu 4/4 gram tembaga. Nah, lalu ditentukan nilai tukarnya pada waktu itu adalah 48 yang kemudian mengalami perubahan menjadi 24 fulus setiap 1 dirham. Nah, tapi kemudian pada generasi selanjutnya di bawah Sultan Arkuk, itu mungkin generasi atau 1 atau 2 generasi sesudah Sultan Kamil ini menyalahgunakan penggunaan fulus itu. Dia mencetak banyak-banyak fulus, kemudian melakukan debasement terhadap dirham perak ya, mengurangi kadarnya, lalu menaikkan atau menurunkan pertukarannya dengan fulus, yang pada akhirnya membuat orang lebih banyak menggunakan fulus ketimbang dirham perak gitu ya. Dan kemudian koin dinar emas yang selama bergenerasi di Mesir digunakan sebagai alat tukar menjadi mulai menghilang ya, mulai menyusut. Koin perak hilang dan sepenuhnya melimpah ruah koin fulus. Maka terjadilah yang kalau hari ini kita sebut sebagai krisis moneter, di mana harga-harga melonjak tinggi, kemiskinan semakin merajalela, dan akhirnya bangkrutlah dinasti Mamluk, dan akhirnya berganti dengan dinasti yang baru, dan dinasti Mamluk runtuh akibat terlalu banyak menggunakan fulus. Nah, jadi lihat ya, kalau kita refleksikan pada zaman kita hari ini, yang menyerupai fulus ada ya, tentu saja adalah uang fiat, dalam pengertian bahwa itu adalah benda yang tidak bernilai,
dan dianggap sebagai punya daya beli dan dipertukarkan dengan tidak terbatas untuk seluruh barang dan jasa. Yang akibatnya adalah mengalami depresiasi yang terus-menerus, membuat masyarakat terus-menerus dipermiskin, dan kita terus-menerus berganti-ganti mengalami apa yang disebut sebagai krisis moneter. Ya, dan karena itu kita harus merujuk pada apa yang terjadi di Mesir ini dan solusi-solusi yang diberikan oleh satu muhtasib ya yang bekerja pada waktu itu, dan dia adalah seorang ulama, yaitu Al-Makrizi. Jadi Al-Makrizi mengatakan bahwa dari seluruh sejarah kehidupan umat Islam tidak pernah ada uang yang tidak terbuat dari emas atau perak. Ya, nah sebelum ada fulus, atau kalau tidak ada fulus untuk yang recehan, bisa juga digunakan komoditi-komoditi yang lazim. Ya, yang lazim pada waktu itu misalnya adalah roti tawar. Ya, roti tawar itu digunakan untuk pertukaran benda-benda recehan atau garam. Nah, itu yang disebut oleh Rasul SAW. Jadi kenapa Rasul menyebut garam? Karena kita memerlukan alat tukar yang kecil-kecil yang recehan, gitu. Nah, jadi kembali ke apa yang dikatakan oleh Makrizi, pertama itu bahwa fulus itu diperlukan, tapi terbatas, hanya sesuai dengan fungsinya dan tidak boleh disalahgunakan. Ya, nah jadi hari ini kita menggunakan fulus hanya untuk pertukaran recehan, dan begitu sudah masuk ke angka 1 dirham atau karena sekarang ada setengah dirham, harus digunakan setengah dirham sebagai alat tukarnya. Itu untuk mencegah supaya tidak terjadi depresiasi terhadap kekayaan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, Makrizi